Nama saya Dian dari Angkasa Pura II. Saya kerjanya monitoring performance Pak di korporasi. Jadi yang jadi pertanyaan saya dari pengalaman Bapak di BUMN, menurut Bapak GCG itu memperlambat keputusan-keputusan bisnis nggak? Baik, Bu Dian dan Pak Budian. Jadi, apakah GCG ini menjadi penghambat dalam kita proses berbisnis? Pengalaman saya sih enggak. Kemudian, apakah kita perlu melihat compliance terhadap regulasi yang ada? Perlu dong. Contohnya, pada saat akan membeli satu perusahaan, di mana di situ salah satu key success factor perusahaan tersebut adalah ketersediaan dari stok cadangan yang ada di lapangan. Ya. Bisa stok dari batu bara atau apa. Berani nggak kita mengatakan beli dengan hanya pernyataan secara sepihak dari penjual bahwa cadangannya sekian, tanpa kita mengetahui dengan baik the real cadangan yang ada tersedia di sana dari konsultan yang betul-betul teruji. Saya mengeluarkan uang lebih. Saya ceritanya waktu di Semen Indonesia, waktu beli Holcim. Kami lihat tuh risikonya seperti apa, kami identifikasi. Kami identifikasi compliance terhadap aturan-aturan Pemda, aturan-aturan dari kementerian. Kami cek dengan betul ketersediaan stok tadi, jangan sampai dibeli tiba-tiba stok kabur. Ternyata sekian hari, sekian bulan, atau sekian tahun, rugi dong. Gitu. Jadi ini adalah dalam kerangka bagaimana corporate aksi yang akan kita lakukan, yang sampai dan sering dilakukan oleh BUD dengan jumlah yang sangat besar, dengan tetap berlandas kepada prinsip kehati-hatian supaya apa? Aman bagi korporasi dan aman juga bagi kita pada saat sudah pensiun. Kan enak gitu kan pensiun kita nggak diganggu-ganggu Bu ya. Gitu. Jadi bagaimana memastikan itu terjadi? Memang akhirnya Pak Agung agak lambat tuh. Yes, beberapa kali negosiasinya adalah untuk memastikan detail dokumen-dokumen ini yang menurut kami sangat penting untuk kami menjadikan dasar pengambilan keputusan, itu akhirnya ada waktu yang cukup panjang, tapi aman bagi korporasi terutama. Kan kita tanggung jawabnya adalah loyalnya terhadap korporasi. Jadi pada saat itu ada analisis risiko, yes, ada consultant legal yang kita hire dengan secara khusus karena transaksinya sangat besar, yang juga kita hire secara khusus untuk betul-betul memastikan semua transaksi kita adalah benar secara aturan, dan untuk memastikan semua dokumen yang dimiliki oleh mereka itu adalah juga benar. Jangan sampai ada something wrong pada saat sudah beroperasi dimiliki oleh kita. Kami juga menggunakan konsultan yang dari keuangan, karena itu transaksinya internasional. Kalau misalnya menggunakan hanya pedoman dari internal dengan kapabilitas dari internal, rasanya agak kurang wawasannya pada saat melakukan transaksi secara internasional. Jadi tidak kami sebut sebagai penghambat, walaupun ada tiga, tetapi itu dalam rangka untuk mengamankan keputusan kita bagi kepentingan perusahaan. Itu Bu. Sama seperti tadi, pada saat saya cerita saya selaku business development di Wika sebagai properti, ditugaskan untuk mencari tanah, kemudian dikasih uang banyak banget, ratusan miliar. Banyak Bu, buat saya itu banyak banget lah, gitu kan. Nah, itu kami harus jaga supaya sesuai dengan tatanan yang ada. Memang secara business development saya menghitung, kalau dengan harga tadi contoh 5 juta, ini break-even point-nya berapa, CAGS-nya berapa, ROI-nya berapa, oke semua. Bah, secara legal, secara compliance, ada something yang harus kita perhatikan. Jadi saya lebih memilih tidak menyebut menghambat, tetapi dalam rangka untuk membantu transaksi ini berjalan secara sukses bagi perusahaan.